bahwa dari dulu saya berapa kali gagal, tapi saya pokoknya bilang, satu saat, dikala saya umur 60, saya semua sudah settle, dan saya mau pensiun, semua udah ada. Dulu mimpi saya, waktu saya cerita sama teman-teman, saya bilang, saya sambil nyupir mobil jelek gitu, ada teman perempuan satu, dia tanya, cita-cita lo apa sih? Katanya. Cita-cita gue, satu hari gue buat 10.000 perak. Waktu itu 33 mangkok, beli bakmi. Masih asal tukang parkir dia. Iya. Baru mimpi tukang parkir. Iya. Terus dia tanya lagi, dia kejar. Kalau udah 10.000 perak, lu mau apa? 100.000 perak satu hari. Oke. I should make it. Terus sudah 100.000, 1 juta, saya bilang. Sudah 1 juta, dia lagi 10 juta setiap hari. Dia kejar lagi. Setelah 10 juta, 100 juta per hari. Terus dia kejar lagi. Setelah 100 juta, 1 miliar per hari. Terus dia bilang, setelah 1 miliar, berarti kalau 365 hari, 1 tahun saya 365 miliar. Betul. Kan? Dia tanya itu. Saya bilang, I retired. Saya berbuat baik kepada orang banyak dengan duit yang berlimpah. Saya bilang begitu. Yeah. Allah kasih malaikat dengar. More than that, I can make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul bersama di halnya Ibu Prita katakan. Kita harus hormat, bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah barokah, rezeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Jadi mungkin saya mulai. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, mungkin kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya, pertama kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak. Itu jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu tidak bisa diukur dengan materi. Jadi saya harus jelaskan. Kegiatan saya adalah dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka liwat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Berarti saya masih bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. Itu cita-cita waktu SMA. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses?
Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Waktu itu toko bukunya di Pasar Baru, toko buku Tropen. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca, terus saya pulang. Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan juga jangan lupa jujur. Dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua. Dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Bahwa ini semua gerak Tuhan. Bukan gerak saya. Saya jadi mualaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mualaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mualaf itu Buya Hamka bilang, "Nak, dosa-dosamu mulai hari ini 0. Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya." Jadi saya mulai dengan yang baik. Dan saya niat minta kepada Allah, "Ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses." Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah.